dalam kesempatan ini saya juga ingin mengajak, mungkin kalau di Bali ini sebetulnya nggak terlalu ramai isu ini ya, tapi di tempat lain cukup ramai. Ketika ada benturan-benturan, belum lama ini terjadi di Malang, di Pemalang misalnya, dan mungkin di daerah lain, yang terjadi di antara sesama anak bangsa, kemungkinan juga sesama warga NU mengenai satu hal yang mereka berbeda pendapat. Ini saya minta agar benturan-benturan seperti itu tidak diterus-teruskan. Kita boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pandangan, tapi semua itu harus dilakukan dengan terus menjaga hubungan batin di antara kita, persaudaraan di antara kita sebagai sesama warga bangsa, lebih-lebih sebagai sesama warga Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Ma ba'd. Yang mulia Rasulullah Nahdlatul Ulama Provinsi Bali Kiai Nur Hadi, yang saya hormati para pejabat pemerintahan Provinsi Bali, baik sipil, TNI maupun Polri, khususnya Pak Kepala Badan Kesbangpol yang mewakili Pak Gubernur, Pak Gede Suralaga, yang saya hormati teman-teman PBNU yang ikut hadir bersama saya, Ketua Pak Ahmad Swaidi, ada Wakil Sekjen Ibu Sidratul Naim, ada Bendahara Pak Nur Zaman, dan teman-teman dari Lapesdam mungkin sudah hadir juga bersama kita. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bali, Pak Abdul Aziz beserta seluruh jajaran PWNU Bali. Yang saya hormati para tamu undangan dari MUI, dari ormas-ormas keagamaan, dan lain-lain. Yang saya hormati jajaran seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama seprovinsi Bali, para pimpinan badan-badan otonom seprovinsi Bali. Alhamdulillah, kalau saya datang sebagai ketua umum di kegiatan PWNU seperti ini bukan anugerah sebetulnya, tapi protap. Jadi ini memang betul tetap bahwa di dalam kegiatan-kegiatan tingkat pengurus wilayah memang PBNU harus hadir, dan selama ini memang dalam setiap kegiatan khususnya pelantikan pengurus dan musyawarah-musyawarah kerja, saya biasanya memang harus datang sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bali yang sudah hampir menyelesaikan masa khidmahnya, karena tadi disebut oleh Ketua Pak Abdul Aziz bahwa masa khidmah PWNU Bali ini berakhir November, dan sekarang saya kira Muskerwil ini merupakan momentum untuk bersiap-siap melakukan konsolidasi persiapan menuju
konferensi wilayah yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya berlangsung dengan baik, lancar dan sukses. Amin. Kiai Nur Hadi tadi, Roy Surya menyebut apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa di dalam setiap keadaan krisis di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Nahdlatul Ulama senantiasa tampil di garis depan di dalam upaya untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Ini sebetulnya bukan hanya soal semangat, bukan hanya soal nasionalisme atau apa, tetapi karena Nahdlatul Ulama ini memang di dalam keberadaannya menjaga dengan sangat teguh apa yang menjadi wawasan dasar dan mazhabnya. Yang pertama tentu saja adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tadi bahkan diulas panjang lebar dalam sambutan gubernur. Dan karena landasan dari wawasan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, maka kemudian Nahdlatul Ulama ini berkewajiban untuk terus-menerus berjuang mempertahankan keutuhan bangsa dan negara ini sampai kapanpun, insya Allah. Kenapa? Karena bangsa dan negara ini lahir dari kesepakatan bersama dari seluruh elemen bangsa. Bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini lahir atas dasar kesepakatan dari seluruh elemen bangsa, perjanjian bersama dari seluruh elemen bangsa, dan perjanjian seperti itu wajib bagi kita semua khususnya umat Islam dan Nahdlatul Ulama untuk terus mempertahankan dan menjaganya. Maka menjadi bagian dari kredo Nahdlatul Ulama, bagian dari keyakinan Nahdlatul Ulama bahwa dalam keadaan apapun, di tengah gejolak sebagaimanapun, di hadapan kesulitan-kesulitan seperti apapun, NKRI harus tetap teguh berdiri sampai kapanpun. Karena ini adalah mandat dari kesepakatan seluruh elemen bangsa. Dan ini adalah satu hal yang memang sangat istimewa yang kita bisa katakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Indonesia ini, bahwa bangsa ini lahir dengan satu dinamika, dengan satu konteks yang sangat istimewa dibandingkan dengan negara-negara yang lain yang manapun di dunia ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini lahir dari kesepakatan yang murni, yang asli, genuine consensus, ya, yang bukan artifisial, bukan dibuat-buat, tapi sungguh asli dan tulus dari elemen-elemen bangsa yang ada. Ketika kemudian seluruh elemen bangsa menyepakati berdirinya NKRI ini di atas dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 yang bersendikan Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini bukan konsensus yang terjadi hanya dalam sehari dua hari. Bukan hanya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Ini adalah konsensus yang dibangun selama bertahun-tahun.
sejak 1928 ketika Kongres Pemuda menyepakati satu tekad bersama yang kemudian disebut sebagai Sumpah Pemuda, itu sendiri sudah merupakan hasil konsensus yang paling awal mengenai bangsa dan negara ini. Dan selanjutnya dengan pergulatan yang luar biasa dari para pemimpin bangsa, lahirlah negara merdeka yang dicita-citakan bersama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dengan dasar yang disepakati, yaitu Pancasila UUD 45 yang bersendikan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ini Bapak-Ibu sekalian, saya ingin ingatkan terutama kepada kader-kader Nahdlatul Ulama, ini adalah wawasan yang tidak boleh kita tinggalkan karena merupakan kewajiban kita, kewajiban syar'i, kewajiban menurut syariat, bahwa sampai kapanpun kita harus setia kepada kesepakatan bersama ini. Mengikuti sabda Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW, al-mu'minun atau an-nas ala syurutihim. Orang-orang mukmin atau siapapun ketika membuat kesepakatan sebagai pihak yang merdeka dan sukarela, maka kesepakatan itu harus ditaati sampai kapanpun. Sekarang kita telah menyaksikan dalam sejarah bagaimana NU ikut bergulat di dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Di satu kesempatan beberapa waktu yang lalu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu diproklamirkan di Jakarta, tapi kemudian diuji langsung sesudah itu diuji di Surabaya. Proklamasinya di Jakarta, ujiannya di Surabaya, ujian yang pertama. Dan saya bilang yang garap ujian itu adalah kiai-kiai dan santri-santri NU di Surabaya waktu itu. Dan seterusnya sampai sekarang, NU tidak boleh lepas dari tanggung jawab mempertahankan keutuhan NKRI itu. Itulah sebabnya juga Nahdlatul Ulama senantiasa menjaga sikap toleransi di antara kehidupan berbangsa yang sangat majemuk ini. Mengedepankan harmoni, mengedepankan dialog. Semuanya demi keutuhan bangsa dan negara. Maka dalam kesempatan ini saya juga ingin mengajak, mungkin kalau di Bali ini sebetulnya nggak terlalu ramai isu ini ya, tapi di tempat lain cukup ramai. Ketika ada benturan-benturan, belum lama ini terjadi di Malang, di Pemalang misalnya, dan mungkin di daerah lain, yang terjadi di antara sesama anak bangsa, kemungkinan juga sesama warga NU mengenai satu hal yang mereka berbeda pendapat. Ini saya minta agar benturan-benturan seperti itu tidak diterus-teruskan. Kita boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pandangan, tapi semua itu harus dilakukan dengan terus menjaga hubungan batin di antara kita, persaudaraan di antara kita sebagai sesama warga bangsa, lebih-lebih sebagai sesama warga Nahdlatul Ulama. Karena sejak awal Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari sendiri telah menegaskan kepada siapapun yang ingin bergabung di dalam NU. Beliau mengundang para ulama dari Ahli Sunnah wal Jamaah dengan semua pengikut-pengikutnya untuk bergabung di dalam NU. Dan kemudian beliau mengatakan kepada semua yang ingin bergabung kepada NU, udkhuluha
udkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wal ittisal bil arwahi wal ajsad. Anda semua masuklah, bergabunglah ke dalam NU ini dengan mahabbah, ya, dengan kasih sayang dan cinta. Bil mahabbah wal widad wal ulfati wal ittihad, dan dengan kerukunan dan bersatu, jangan berpecah belah. Wal ittisali bil arwahi wal ajsad, dan persambungan di antara roh-roh, di antara jiwa-jiwa kita, di samping juga persambungan di dalam pergaulan fisik kita. Jadi orang NU itu tidak hanya harus terlihat rajin kumpul-kumpul. Orang NU ini kan memang terkenal senang kumpul-kumpul. Dalam momentum apapun sepanjang hidup itu isinya kumpul-kumpul terus. Ya. Orang baru hamil, belum lahir sudah kumpul-kumpul. Ada mitoni itu. Selawatan kumpul-kumpul. Habis itu lahir, ada walimah tasmiyah kumpul-kumpul lagi. Sudah itu anaknya kalau laki-laki ataupun perempuan, walaupun caranya beda, kalau perempuan simbolis. Tapi kalau laki-laki ini khitan itu ya dipotong beneran. Ya kalau perempuan tentunya nggak dipotong, cuma simbolis saja. Itu juga masih ada selamatan kumpul-kumpul. Nanti mau kawin, ya, baru lamaran saja sudah kumpul-kumpul. Kawin apa nikahnya juga kumpul-kumpul lagi terus. Ya. Mati juga kumpul-kumpul. Sampai mati kumpul-kumpul. Itu saja bukan cuma sekali. 3 hari kumpul lagi, 7 hari kumpul lagi, terus sampai 40 hari. Ini senengnya orang NU. Ini namanya ittisal bil ajsad. Ya. Bersambung satu sama lain secara jasmani, secara fisik. Karena kita berkumpul lebih sering. Tetapi bukan hanya itu yang dibutuhkan, kita juga harus bisa menjalin ittisal bil arwah. Menjalin hubungan dengan jiwa-jiwa kita. Nah, caranya menjalin hubungan dengan jiwa-jiwa itu adalah dengan saling mendoakan. Maka saya minta kepada saudara-saudara yang hadir di sini, kader-kader NU, warga NU, dan saya minta nanti ditularkan kepada warga NU yang lain, ya. Istiqomahkanlah setiap hari mendoakan untuk sesama. Mendoakan untuk sesama setiap hari. Kalau bisa. Kalau susah, bunyi doanya bacakan Fatihah. Di Fatihah untuk para pemimpin NU, untuk para ulama NU, dan untuk semua warga NU yang ada, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Hadiahkan Fatihah. Sekurang-kurangnya sehari sekali saja. Kalau tidak bisa sehari sekali ya sudahlah, seminggu sekali. Tiap malam Jumat. Kalau seminggu sekali nggak bisa, bangetan. Ini semua untuk mengikhtiarkan supaya di antara kita ini ada persambungan roh, persambungan jiwa di antara kita. Karena ini adalah amanat dari Muassis Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Mungkin kalau sekarang ini banyak sama orang NU
saling mencela satu sama lain, ya, mencaci maki satu sama lain, ya. Mungkin karena kurang saling berdoakan di antara mereka. Nanti kita cek, kalau kita sudah saling berdoakan kok masih ada yang begitu, nah berarti bukan orang NU, gitu aja. Ngeceknya begitu. Ya. Nah, mari sekarang kita tes dulu ini orang NU beneran apa enggak. Ya. Kita istiqomahkan, mendoakan dan dia Fatihah untuk semua orang NU ini. Nah kalau nanti lihat aja lah, tidak usah lama-lama. Seminggu 2 minggu kok masih ada yang begitu, berarti yang begitu itu bukan NU, gitu saja sudah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ya, di samping yang saya sebut tadi merupakan persiapan menuju konferensi wilayah, saya kira karena ini merupakan agenda nasional, Muskerwil ini juga harus menghasilkan rencana-rencana strategis untuk tingkat wilayah Provinsi Bali ini. PBNU telah menyusun suatu rencana strategis nasional, Renstra nasional untuk NU ini sebagai ikhtiar kita dalam konsolidasi agenda-agenda. Saya sering menyebut bahwa Nahdlatul Ulama ini dalam periode ini punya 2 agenda penting, yaitu yang pertama adalah agenda repositioning, jadi menata kembali penempatan kedudukan Nahdlatul Ulama di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini dalam berhubungan dengan aktor-aktor lain di dalam masyarakat, ya, dalam berhubungan dengan aktor-aktor politik misalnya, termasuk dalam berhubungan dengan pemerintah. Dan saya sudah sering menyatakan juga bahwa posisi NU khususnya terkait dengan pemerintah adalah membantu pemerintah untuk memastikan bahwa agenda-agenda kemaslahatan yang dicanangkan oleh pemerintah sungguh-sungguh bisa dihantarkan dan sampai dirasakan secara nyata oleh masyarakat dan rakyat. Itu kedudukan NU. Nah, di samping itu kemudian kita juga membangun agenda konsolidasi yang meliputi 3 matra, yaitu konsolidasi tata kelola, konsolidasi sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, yang disebut oleh Kiai Nur Hadi tadi soal pelatihan-pelatihan itu bagian dari konsolidasi sumber daya manusia NU. Nah, kemudian selanjutnya akan kita ikuti dengan sumber daya ekonomi dan finansial di kalangan NU. Tadi kalau tidak salah Pak Aziz juga menyebut tentang BUMNU dan kemandirian NU dan lain sebagainya. Ya. Dan yang materi yang ketiga adalah konsolidasi agenda. Nah, rencana-rencana strategis ini merupakan alur dari konsolidasi agenda yang dilaksanakan secara nasional oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan saya minta nanti Pak Aziz supaya dalam Muskerwil ini dibicarakan dengan sebaik-baiknya bagaimana menjabarkan Renstra nasional itu menjadi Renstra Provinsi Bali untuk pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bali ini. Dan nanti kalau itu sudah jadi, baru dibawa ke cabang menjadi Renstra kabupaten atau kota untuk PCNU di seluruh Bali. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah setelah kita bekerja keras sekali selama 3,5 tahun ini, alhamdulillah keseluruhan agenda konsolidasi Nahdlatul Ulama ini telah sebagian besar bisa kita capai. Saya bisa katakan bahwa dari keseluruhan sasaran-sasaran yang dicanangkan, target-target yang dicanangkan, saat ini kita sudah sampai pada
sekurang-kurangnya dari keseluruhan sasaran konsolidasi yang dicanangkan. Beberapa minggu yang lalu, Wakil Ketua Umum Kiai Amin Said Husni mendapatkan satu aplikasi artificial intelligence yang baru, yang paling baru ini di antara yang lain-lain. Dia mendapatkannya karena promosi dari Pak Menko PMK, Pak Pratikno waktu itu mengatakan ini bagus ini, tertarik. Lalu Pak Amin Said Husni ikut mendownload itu, dan kemudian kepada AI itu dia menanyakan, minta tolong buatkan rekomendasi strategi konsolidasi NU. Karena dia mau, saya tidak tahu kok dia tiba-tiba pengen nanya itu kepada AI. Mungkin pengen ngecek. Dalam waktu 5 menit keluar semuanya. Menjadi satu kertas kerja yang lumayan tebal. Kalau nggak salah ada 29 halaman paperwork dari AI. Rekomendasi tentang strategi konsolidasi NU. Dan setelah dibaca, ternyata isinya itu sama persis dengan desain rencana konsolidasi yang sudah dibangun oleh PBNU sejak awal. Jadi rupanya PBNU ini sejak awal sudah berpikir seperti artificial intelligence. Dan ini jangan besarkan hati. Itu artinya apa? Bahwa selama ini kita memang berpikir objektif dan realistis. Dan itu dikonfirmasi oleh artificial intelligence karena terbukti hasilnya sama. Dan sekarang kita telah mencapai sekurang-kurangnya 70% dari sasaran-sasaran capaian yang kita canangkan. Kita sudah selesaikan banyak agenda terkait tata kelola, sudah boleh dikata 95% selesai mengenai tata kelola ini. Sumber daya manusia juga tadi terkonfirmasi sebagaimana disampaikan oleh Rois Surya juga berjalan dengan baik. Nah, ke depan ya kita sekarang ini sudah punya platform digital untuk pengelolaan organisasi. Ini cabang-cabang sudah masuk belum semuanya? Ada yang belum? Yang kita sebut sebagai Dikdaya itu singkatan dari digital, data dan layanan NU. Sekarang malah dijadikan tema Muskerwil Dikdaya ini. Sebentar lagi ini sudah siap, sebentar lagi kita luncurkan ya, setelah Dikdaya persuratan nanti ada Dikdaya kepengurusan, dan sekarang sedang mulai dikerjakan bangunan artificial intelligence milik kita sendiri untuk mendampingi penggunaan Dikdaya nantinya. Ya. Saya sudah order karena saya lihat selama ini PWNU, PCNU ini kebingungan nyari admin untuk Dikdaya ini. Maka saya bilang kepada teman-teman ahli AI, bisa nggak dibuatkan AI untuk menggantikan admin? Karena saya kepikiran kalau sampai ke PC aja sudah sulitnya begitu cari admin, bagaimana dengan MWC? Bagaimana dengan ranting? Nyari apalagi nyari admin, nyari kuota aja susah. Jangan-jangan kalau mau masuk Dikdaya itu harus nyari wifi gratisan dulu, jangan-jangan. Ini kapan mereka bisa masuk ke dalam sistem kalau kita terus begini? Nah, ini maka kemarin saya order dan sekarang sudah boleh dikerjakan sehingga nanti admin-admin ini bisa digantikan oleh artificial intelligence. Sehingga kalau siapapun yang bisa WA-an, bisa main WA, itu bisa langsung mengoperasikan tanpa harus ada admin berwujud manusia.
Jadi cukup PA. Jadi mohon maaf nanti ya admin-admin yang sudah ada mungkin ya pensiun kalau sudah jadi. Ya. Ya, tapi saya kira itu tidak masalah karena yang penting bahwa agenda untuk konsolidasi yang memang basis paling strategis dari keseluruhannya itu adalah digitalisasi. Ya, ini mudah-mudahan bisa tercapai. Sekali lagi saya ucapkan selamat bermusyawarah kepada PWNU dan PCNU seluruh Bali ini. Mudah-mudahan menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Dan saya pesan, pertama, mulailah melakukan konsolidasi untuk persiapan menghadapi konferensi. Karena sebelum November, saya kira harus sudah ada konferensi. Ini sudah hampir masuk Agustus. Ya. Agustus, September, Oktober, 3 bulan lagi. Tolong dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tapi pada saat yang sama, keseluruhan bangunan agenda untuk NU Bali ke depan juga harus diselesaikan. Tanpa harus terganggu, apalagi terhambat oleh momentum-momentum seperti konferensi-konferensi itu. Setelah ini mungkin ada beberapa cabang juga yang harus segera konferensi. Ini semuanya harus tetap berjalan agenda-agenda strategis ini. Selamat bermusyawarah, mudah-mudahan mencapai hasil-hasil yang manfaat, maslahat dan barokah. Terima kasih atas segala partisipasi dan semangatnya untuk bergabung dalam pergulatan bersama khidmah Nahdlatul Ulama ini. Terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama dan bantuan-bantuannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.